Halo Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, bersama saya lagi Chandra Teja dari channel Kristen Ngakunya. Channel yang membahas kekristenan yang murni, terbebas dari klinik dan pemahaman yang melenceng. Bagi Anda yang belum subscribe channel saya, silakan subscribe channel saya. Tekan loncengnya agar Anda dapat notifikasi setiap kali saya mengupload video-video saya. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah topik yang tentunya menarik lagi dan sempat menjadi atau bahkan masih menjadi hal yang kontroversi, ya, khususnya di dalam diskusi antar agama. Saya tidak tertarik untuk membahas ketegangan di antara atau di dalam diskusi antar agama itu yang membahas apakah benar Yesus ketika berusia 12 sampai 30 tahun pernah ke India. Ada yang bilang Yesus ke India belajar sama guru-guru Hindu. Ada juga yang bilang Yesus ke India itu belajar dari rahib-rahib Buddha. Sehingga akhirnya sekitar usia 29 dia kembali lagi ke tempatnya, yaitu di daerah sekitar Palestina, baru kemudian dia mengajar. Oke. Nah, menariknya, kitab Injil tidak menulis ya secara rinci tentang kehidupan Yesus di usia 12 sampai 30 tahun. Tidak ada. Justru kalau saya pribadi mau bicara begini, inilah hebatnya Injil kita. Kalau memang sesuatunya yang tidak ditulis, ya tetap saja tidak usah ditulis, gitu ya. Dan para bapak-bapak gereja tidak merasa kekosongan cerita mengenai di mana Yesus dari usia sampai 12 sampai 30 yang kosong itu harus diisi dengan sesuatu, sehingga kitab suci ini menjadi sesuatu yang dipalsukan. Kan bisa saja orang tergerak untuk mengisi di mana Yesus itu ketika usia 12 sampai 30, sehingga seakan-akan ceritanya komplit dari lahir sampai dia mati di kayu salib. Kemudian dikubur, dibangkitkan dan diangkat ke surga. Tetapi bagian dari usia 12 sampai 30 tahun tidak kita temukan. Tetapi dia dibiarkan saja demikian. Nah, inilah menurut saya hebatnya Alkitab kita. Ya sudah, memang kalau memang tidak ditulis ya buat apa kita pusing. Tetapi ada juga orang yang mempermasalahkan. Lah, berarti kalian nggak tahu dong di mana Yesus di usia 12 sampai 30. Nah, itu dia, kalian nggak tahu. Sebenarnya Yesus di usia 20 sampai 30 tuh ke India. Nah, ada dua pendapat juga. Ada yang bilang ke India belajar sama guru-guru Hindu. Ada juga yang bilang belajar dari rahib-rahib Buddha. Nah, oleh karena itu menarik kita lihat di bagian sininya saja, ya. Jadi begini. Kitab Injil hanya menuliskan kisah Yesus dari sejak kelahirannya dan sampai dia berumur 12 tahun. Kemudian dikisahkan kembali setelah dia berusia 30 tahun dan mulai mengajar. Tidak dikisahkan memang di mana Yesus antara usia 12 sampai 30, ya. Yang disebutkan bahwa Yesus bertambah besar dan bertumbuh dalam hikmat dan dikasihi oleh Tuhan dan manusia. Itu Anda bisa lihat di Lukas 2 ayat 52. Jadi, di manakah Yesus pada saat usia 12 sampai 30 tahun ini? Walaupun Alkitab tidak menuliskannya secara eksplisit, kita dapat menyimpulkan bahwa ia hidup di Nazaret sebagai anak tukang kayu. Ia magang membantu magang membantu ayah angkatnya Yusuf. Dan setelah Yusuf meninggal, ia sendiri menggantikannya menjadi tukang kayu. Itulah sebabnya saat ia berkhotbah di Nazaret, orang-orang mengenalinya sebagai anak tukang kayu. Anda bisa baca di Matius 13
ayat 55. Nah, kalau orang mengenali dia sebagai anak tukang kayu, artinya banyak dong orang yang sudah bergaul dengan dia, tahu dia siapa, Yesus ini siapa. Kalau Yesus dari usia 12 sampai 30 tahun menghilang di daerah Nazaret situ, sekitar Palestina, mana mungkin orang kenal lagi bahwa dia anak tukang kayu. Itu satu ya. Nah, tetapi bukan itu masalahnya. Nah, di sini kitab Injil ini pertama-tama ya, kita harus mengerti dituliskan untuk mengajarkan tentang perbuatan dan perkataan Yesus yang berhubungan dengan rencana keselamatan Allah. Kitab Injil ini tidak dituliskan untuk menceritakan autobiografi Yesus. Kitab Injil ini ditulis untuk mengajarkan sekali lagi tentang perbuatan dan perkataan Yesus yang berhubungan dengan rencana keselamatan Allah. Jadi mengenai cerita umur 12 kemana, 13, nggak penting. Anda cari juga Matius, Markus, Lukas, Yahya, komplit dari lahir sampai dia meninggal ada di mana juga nggak ada di Alkitab. Kenapa harus dipusingkan? Ya, sehingga ya jelas sekali lagi Injil itu bukan merupakan kisah riwayat hidup atau autobiografi Yesus yang mengisahkan kehidupan Yesus dengan sedetil-detilnya. Enggak, Injil tidak ditulis untuk itu. Nah, masalahnya hal Yesus ke India ini merupakan spekulasi beberapa penulis modern. Walaupun mereka mengklaim kami punya bukti, kami punya skrip-skrip kuno yang memperkuat ini. Sekarang gini aja deh, gampang aja ya. Dari Nazaret sekitar Palestina itu ke India, saya sudah lihat di peta, Anda bisa cek juga di Google Map, itu sekitar 6.000 kilometer. Kalau dia jalan kaki, non-stop, tidak istirahat ya, jalan terus nggak tidur, nggak apa, dibutuhkan waktu hampir 2 bulan. Kalau dia jalan kaki. Kalau dia harus istirahat, ya mungkin 3 bulan atau 4 bulan belum tentu sampai ke India. Tapi di kisah itu diceritakan dia numpang katanya, numpang kereta pedagang dari Nazaret ke India. Kereta apa yang bisa kuat seperti itu? Kereta kuda, saya nggak tahu. Dulu kan belum ada pesawat gitu ya. Kalau ada pesawat shoot, mungkin 6 jam atau 10 jam sampai itu India. Lah, kereta apa? Kuda, nggak ada ceritanya juga. Tapi oke lah, kita nggak mau berspekulasi atau berargumentasi di titik situ. Tetapi ya, kita umat Kristen mengimani saja apa yang tertulis di kitab suci. Di mana Yesus usia 12 sampai 30 tahun nggak penting bagi kita. Tidak penting bagi kita. Malah kalau kita mau berpanjang-panjang, kita juga bisa membuktikan bahwa Tuhan Yesus ya tidak ada di sana. Kalau Tuhan Yesus di sana belajar dari guru-guru Hindu atau rahib-rahib Buddha, maka setiap perkataannya pasti mengutip kitab-kitab agama Hindu atau kitab-kitab agama Buddha. Tapi kita lihat, setiap kali Tuhan Yesus berbicara, mengajar, dia selalu mengutip perjanjian lama yang berhubungan dengan kebanyakan tentang Taurat. Karena memang dia diajarkan tentang Taurat juga. Ya, jadi dia tidak pernah mengucapkan hikmat atau apa dari agama Hindu ataupun agama Buddha. Selalu yang dia ucapkan dari perjanjian lama. Jadi artinya Yesus menjalani kehidupannya dari usia 12 sampai 30 seperti halnya orang-orang Yahudi pada waktu itu, khususnya anak-anak Yahudi. Dia harus masuk sekolah, ya, bar mitzvah dan lain-lain. Seperti halnya anak-anak Yahudi. Yesus kan orang Yahudi. Pastilah dia sekolah di sana sehingga ketika dia mengajar dan berbicara kepada orang banyak, dia mengutip apa saja yang ada di perjanjian lama. Coba lihat. Yesus selalu berbicara dengan landasan perjanjian lama. Ya, yang mana juga itu adalah ajaran dari Allah. Tidak ada dia mengutip kitab-kitab Hindu atau
Buddha. Jadi kita tidak usah mempermasalahkan di mana Yesus di usia 12 sampai 30 tahun. Karena pertama, Alkitab itu bukan autobiografi Yesus. Alkitab adalah kitab yang mengajarkan perbuatan dan perkataan-perkataan yang pernah diajarkan Yesus untuk keselamatan manusia. Itu saja. Di mana dia nggak penting kita alamatnya di mana, adresnya di mana, atau kalau dulu sudah punya handphone, nomor handphonenya berapa, nggak perlu coy. Oke? Nah, jadi kembali lagi, itu tidak penting. Ya, tidak penting. Memang tidak penting. Kalaupun ada buku-buku yang menulisnya, ya buku itu tentu mengundang kontroversi. Ya, saya tidak mau masuk ke dalam buku-buku itu. Walaupun ada buku yang bilang, kami punya buktinya, punya transkrip kunonya. Nggak penting. Misalnya, kalau misalnya nih ya, benar Yesus pernah ke India belajar sama guru-guru Hindu dan rahib-rahib Buddha. So what gitu loh. Karena yang diajarkan bukan ajaran agama Hindu atau ajaran agama Buddha. Dengan segala hormat kepada orang-orang yang beragama Hindu ataupun beragama Buddha. Setahu saya orang-orang yang beragama Hindu maupun beragama Buddha tidak pernah pusing tuh soal apakah Yesus pernah ada di India atau tidak. Gitu kan? Jadi sekali lagi, yang penting bagi kita adalah bukan untuk mengetahui di mana Yesus di usia 12 sampai 30 tahun. Bahkan ada yang konyol juga, Yesus di India itu belajar yoga. Astaga. Sehingga dia pintar berpuasa. Nggak ngerti dia tuh sampai di situ gitu ya. Oke? Jadi sekali lagi, kitab Injil bukan autobiografi Yesus Kristus, tetapi kitab Injil adalah kitab yang mengajarkan perbuatan-perbuatan Yesus ketika dia hidup di dunia dan perkataan-perkataan dan pengajaran-pengajarannya kepada umat manusia agar memperoleh keselamatan dalam Allah. Itu saja. Oke? Demikian, semoga bahasan saya ini boleh mencerdaskan dan mencerahkan Anda semua. Silakan share video saya ini kepada teman-teman, sahabat atau kerabat supaya mereka tambah cerdas dan tercerahkan. Seperti biasa, Shalom.